RON 97. Saya akan mengisi di Caltex. Ini Caltex. Ini biasanya di sini ya. Biasanya saya akan mengisi di sini. Tapi memang saya akan mengisi dulu. Ini adalah Petronas Petrol Station, bukan Petronas, Petrol Station. Jadi saya akan mengisi dengan RON 97. Oke? Berapa harganya? Oke sahabat, selepas saya mengisi minyak di stasiun petrol Caltex ini, saya juga ingin berkongsi pengalaman, berbagi informasi, yaitu harga minyak ya. Harga minyak di Malaysia yang untuk RON 95 itu hanya Rp2.60 ya. Itu kalau kita bandingkan dengan Indonesia, maksud RON 95 berharga 12.000 ya di Indonesia kalau sekarang tuh. Jadi kalau Rp2.60 itu kalau dikalikan 3,4, jadi hanya berjumpa dengan Rp8.500. Jadi beza juga ya, beza 3.000 lebih ya. Jadi perbedaan inilah yang saya kadang-kadang heran, kenapa di Malaysia itu menggunakan RON 95 atau bukan RON 92. Maksud ada lebih baik daripada yang dijual di Indonesia. Itu harganya di Indonesia sudah 12.000, 11.000. Tapi di sini dengan RON 95 itu harganya baru 8.500 kalau di cross dengan penukaran mata uangnya. Dan harga petrol RON 97 di Indonesia, tapi mungkin itu juga jarang orang menggunakan ya. Itu jauh lebih mahal, bisa 16.000 itu. Ya kalau dalam pola pikir seorang pedagang seperti saya ya. Karena walaupun seorang pedagang, jadi saya berpikirlah, saya untuk beli minyak saya mampu, tapi saya berpikirlah sebagai negara yang kecil seperti ini, subsidi yang diberikan kepada rakyatnya itu memang dinikmati oleh semua orang. Mengapa saya memberitahu untuk semua orang? Karena ini adalah keperluan pokok. Jadi harga subsidi itu saya juga menikmati dari subsidi yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Itu sahabat ya. Bahkan kalau saya mau mengulas lebih banyak, itu harga minyak ya. Ini saya berbincang minyak petrol kan, minyak untuk kendaraan. Tapi kalau daripada minyak masak itu sendiri, bahkan saya tahu lebih detail daripada pengolahan, daripada kuota, dan daripada harga ke pasaran. Itu saya tahu. Walaupun saya tidak akan mendapatkan kuota untuk minyak masak ya, tapi cara-cara pembagian minyak masak itu saya menikmati dari subsidi yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Minta maaf sahabat, saya informasikan kepada sahabat subscriber saya semuanya di Indonesia. Kita itu kadang-kadang heran kenapa minyak lebih mahal dijual di Indonesia, padahal Indonesia penggunanya banyak. Kalau penggunaannya banyak, justru keperluan banyak kan, walaupun hasilnya sedikit, itu untungnya kan banyak. Tapi di Malaysia orangnya sedikit, penggunanya tidak jauh-jauh sangatlah penggunaannya itu, karena rakyat juga baru 27 juta. Itu pun bukan semua orang mengisi minyak. Jadi kita ada 10 kali ganda ya. Oke sahabat subscriber, teruskan menonton ya, sambil kita berbincang-bincang mengenai harga petrol di Malaysia. Sebelum melanjutkan videonya,
tolong amal sodakoh ya untuk saya, subscribe dulu. Insya Allah kalau saya sampai kepada target yang saya tuju, yaitu menjadi YouTuber dan berhasil subscriber saya mencapai 1000, dan saya akan monetization untuk mendapat gaji daripada Google. Kalau ada 4000 jam tayang, semua penghasilan YouTube saya ini insya Allah 50% saya akan saya sudah menjadi nazar, saya akan sumbangkan kepada orang-orang yang lebih memerlukan ya. Dan sekali inform saja untuk sahabat-sahabat semuanya yang TKI yang ada di Indonesia, TKI yang berada di luar negara, dimanapun TKI berada. Jadi saya bukan mau mengkritik harga minyak di Indonesia, tapi saya mau inform saja. Harga RON 95 di Malaysia itu harganya Rp2.60. Itu saya ambil harga yang paling tinggi lah. Itu baru dengan 9.000. Kalau saya kalikan 3,5, tapi sebenarnya tak sampai 3,5. Katakanlah 8.500 1 liter ya. Tapi di Indonesia itu RON 95 sudah 11.000 sampai 12.000. Itu. Dan di sini kalau saya sebagai pedagang ya bertanya-tanya dalam benak hati saya nih, kenapa kerajaan Malaysia itu mampu memberikan subsidi kepada rakyatnya? Saya pikir secara logik ya, pendapatan minyak, pendapatan itu taklah sebanyak seperti di Indonesia. Karena di Indonesia itu Masya Allah, kalau saya betul-betul kira ya, daripada penghasilan bumi, penghasilan daripada minyak bumi dan lain-lain dari Indonesia itu banyak sekali sahabat. Tapi tidak dikelola sendiri, makanya hanya mendapatkan upeti, hanya mendapatkan sedikit saja habuan. Itu dulu lebih sedikit dulu, karena pemerintah hanya akan mendapatkan allowance sedikit itu, bahkan mungkin 10%, dan itu pun sudah beberapa puluh tahun. Tapi di era presiden yang sekarang ini Jokowi itu ya adalah perbaikan daripada hasil pendapatan untuk negara itu meningkat lah. Tapi sama juga harga minyak dinaikkan. Jadi ya pendapatan daripada per kapita menurun, harga minyak dinaikkan, sementara investor asing yang mengelola daripada hasil bumi itu melipat gandakan hasilnya itu kepada negara. Jadi dulu kalau 10%, 15%, sekarang negara dapat 25% hingga 50%. Jadi kan terbalik, pendapatannya bertambah tapi harga minyak masih tinggi. Terus dibuat apa? Oke lah, katakan dibuat jalan tol ya. Oke, katakan adil lah, kalau kita mengkritik harus adil. Dibuat jalan tol. Itu jalan tol itu sebenarnya ya, kalau di Malaysia itu jalan tol itu bukan dibuat oleh negara, bukan dibuat oleh kerajaan. Ya caranya gimana? Ya caranya ngambil investor luar untuk membuat jalan raya di sini. Kita sign kontrak berapa puluh tahun. Tapi masalahnya sekarang adalah krisis kepercayaan. Tidak percaya untuk negara luar itu membina bangunan di Indonesia, karena satu, banyak pejabat-pejabat pemerintah negara itu bila membuat aturan itu tidak digunakan sampai ke hilirnya. Jadi misalkan
keputusan presiden, itu harus ada keputusan menteri. Di lapangan itu sudah lain. Misalkan kalau ingin membuat tol di Jakarta ke Surabaya, itu sudah lain. Itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Wah, itu pusing ya, kalau investor mau datang kan pusing. Kalau misalkan saya nanti kan pusing tuh. Kalau di Malaysia saya menguruskan sijil halal itu ya, ya sudah, di satu Malaysia itu bisa digunakan halal, sijil halal, ada nomornya itu. Tapi di Indonesia itu ada yang teman-teman, rakan-rakan saya itu yang meminta BPOM ya. BPOM itu badan obat di Indonesia, yang bila dapat BPOM itu produk-produk kita bisa dijual ke sana. Itu lain-lain, halal juga lain-lain. Wah, itu sulit sekali itu. Kalau di Medan ya harus untuk Medan saja. Kalau gini caranya kan susah ya. Oke, saya akan campur bahasa saya, ada sedikit Melayu, ada sedikit Indonesia, supaya teman-teman yang ada di Indonesia itu paham. Apalagi kalau video ini ditonton oleh para aparat, para pejabat, pegawai kerajaan. Yang di Malaysia juga begitu ya. Jangan mengubah, ini sudah betul dalam landasan yang betul nih. Para kerajaan di Malaysia ini sudah ada landasan yang betul, karena keadilannya. Saya berbicara keadilan itu karena daripada subsidi. Walaupun saya orang warga asing tinggal di Malaysia, saya menikmati subsidi 100%. Tapi kena tahu bagaimana menikmati subsidi tersebut. Kalau daripada minyak masak, saya akan membeli minyak masak yang dalam paket 1 kilo. Ya, dulu saya tidak tahu sahabat. Ternyata ada dua. Satu minyak masak 1 kilo itu paket. Jadi dibatasi, mungkin satu hari hanya bisa membeli satu paket 1 kilo. Dulu saya membeli yang botol. Yang botol itu ternyata tidak ada subsidi. Harganya jauh lebih mahal, bisa Rp3.50 1 kilo. Tapi untuk 1 kilo minyak bersubsidi hanya Rp2.50. Itu fix, satu Malaysia dari Sabah ke Sarawak itu harganya sama. Tapi harus tahu sahabat, itu dibatasi. Tidak bisa satu keluarga membeli lebih daripada 1 kilo, 2 kilo, bahkan disimpan banyak-banyak, itu tidak dibenarkan. Oke? Paham ya sahabat? Subscribe dulu tuh, supaya kita belajar sama-sama, belajar ekonomi, belajar politik, belajar menikmati bagaimana subsidi itu sampai kepada kita. Oke? Sahabat subscriber TKI yang ada di Malaysia, silahkan dengar video saya ini ya. Saya nasihatkan, ambil peluang ini. Jangan tersilap kalau pergi ke supermarket. Itu kalau beli minyak yang dalam botol itu rugi kita. Ya. Bahkan yang saya tahu, dulu saya itu kalau menggunakan minyak masak ya, pasti saya membeli 5 kilo yang di dalam botol besar itu. Rugi banget. Rugi banget deh. Pokoknya beli di kedai runcit yang 1 kilo harganya Rp2.50. Itu ada subsidi. Dan itu rakyat Malaysia sebenarnya, subsidi itu untuk rakyat Malaysia. Tapi tidak ada undang-undang yang melarang untuk warga asing untuk mendapatkan ini. Ya, jadi kita pandai-pandailah, suruhlah rakan-rakan kita beli di sana 1 kilo, di sana 1 kilo, bisa itu. Dan ini tidak salah. Ini tidak melanggar undang-undang sahabat. Oke, kalau katakan satu hari kita guna 5 kilo ya. Kalau kita beli Rp2,5 dengan harga yang non subsidi itu Rp3.50, kan sudah hemat Rp5 itu. Banyak itu. Makanya saya berkongsi pengalaman saya, karena saya tahu kalau saya tidak berkongsi pengalaman saya, nanti saya dituntut oleh malaikat di Yaumul Kiamah. Nanti dituntut, kenapa kamu bisa menyimpan uang, kamu bisa beli ini beli itu ya, karena ini caranya kita itu mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Wow, betul tak?
Jadi sahabat, hidup di Malaysia itu akan mengajari kita bagaimana kita menyimpan uang, bagaimana kita menjadi seorang yang disiplin. Karena berdisiplin waktu, berdisiplin tempat, ya. Walaupun sebagai seorang TKI kita itu tidak bisa lepas dari kehidupan warga negara sendiri di sini, karena pasti kita akan mempunyai teman warga tempatan, 2 orang asing, dan kita harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita supaya kita nyaman tinggal di sini. Kalau kita nyaman, kita tidak terfikir untuk ke lain tempat, pindah tempat pekerjaan, ini mau cari gaji yang tinggi. Tidak, satu saja. Fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah, maka Allah akan memberikan titik temu bagaimana sebuah rezeki itu akan mencari kamu. Ya, oke. Compios saya wes, rapopo lah. Moga-moga manfaat, semoga bermanfaat. Oke ya. Terima kasih sahabat yang sudah subscribe channel saya ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe.